Haleluya, Shalom saudara, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang kelima dari ayat 41 hingga ke 47 dengan tajuk ini, Nabi Musa menulis tentang Yesus. Mari kita baca dari ayat yang ke-41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Sebab jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini, dalam ayat 41 hingga ke 47, apakah dua perkara yang menghambat orang dari mempercayai dan lebih mengenal Yesus? Dan bagaimana kita dapat mengelakkannya itu? Yang pertamanya ialah ayat 42 hingga ke 44, yaitu manusia lebih tertarik kepada hormat yang mereka dapat terima dari orang lain daripada menerima hormat dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, mereka lebih mengasihi diri daripada mengasihi Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 42, Aku tahu bahwa di dalam hatimu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ya, yang orang-orang yang beragama ini, mereka boleh membuat pelbagai kerja dan tipu daya untuk menarik hormat dari orang lain. Tapi mereka tidak dapat menipu Tuhan yang dapat melihat ke dalam hati mereka. Dalam hati mereka, Yesus berkata, mereka tidak mempunyai kasih akan Allah. Nah, berbanding dengan Yesus, Yesus tidak mencari hormat dari manusia. Malah, Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga dan datang sebagai manusia untuk melayan dan bukan dilayan. Nah, Paulus dapat mengatakan dalam Filipi 2:7, Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan yang sedihnya, pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus. Tetapi mereka menerima orang lain yang datang atas namanya sendiri. Yaitu mereka menolak Yesus yang dapat selamatkan mereka. Aduh. Dan mereka menerima orang lain termasuk Mesias-Mesias yang palsu. Nah, dikatakan dalam ayat 43 ini, atas namanya sendiri. Ya, bermaksud mereka ini yang telah datang atas kelayakan mereka sendiri. Mereka menunjukkan kelayakan mereka. Tapi Yesus memiliki kesaksian yang datang dari Yohanes Pembaptis,
dari pekerjaannya, dan dari Bapa, dan dari kitab-kitab suci. Dan ini sudah dibahas sebelum ini. Nah, inilah yang akan terjadi di zaman akhir. Ya, Paulus mengatakan manusia akan mencintai diri sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang, mereka akan menyombong diri. Dan Yesus juga berkata, manusia akan diperdayakan oleh Mesias-Mesias yang palsu dalam Matius 24:24. Nah, ini seharusnya menjadi amaran kepada kita untuk menjaga perhubungan dan hati kita dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara, jaga perhubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yesuslah yang harus terus bertakhta dalam hidup kita. Ya, ingat kata Yohanes Pembaptis yang sebelum ini dalam 3:30. Yesus harus semakin bertambah dan kita harus semakin kecil. Ya, biarlah kemuliaan kita itu datang dari Allah dan bukan dari manusia. Ya, seperti mana Paulus juga mengatakan dalam Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Apabila kita melayan Tuhan dengan setia, Tuhan sendiri akan memberi hormat kepada kita. Amin. Maka carilah hormat yang datang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Perkara kedua, ya, yang menghambat orang dari mempercayai dan lebih mengenal Tuhan Yesus adalah dalam ayat 45 hingga 47, ya, petikan ini. Nah, para pemimpin orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus karena mereka tidak percaya kepada tulisan Musa dalam kitab Tauratnya. Nah, Musa memberikan Taurat kepada umat Tuhan, tetapi bukan untuk mereka terus hidup di dalamnya. Ya, bukan untuk terus hidup di dalamnya. Nah, Paulus pernah mengatakan tentang orang-orang Yahudi ini dalam Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Yaitu bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, yaitu mereka menegakkan perbenaran mereka sendiri, ya, menjadikan mereka sendiri benarlah, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, mereka berusaha mendirikan perbenaran mereka sendiri. Nah, dengan apa mereka mendirikan perbenaran mereka sendiri? Yaitu dengan sungguh-sungguh giat melakukan ibadah agama yang ada dalam hukum-hukum Taurat itu. Ya, mereka berpikir kalau sungguh-sungguh ikut hukum Taurat, akan mendapat keredaan Allah. Tapi dalam Galatia 3 ada mengatakan Taurat Tuhan berfungsi sebagai penuntun dan pengawas sampai Yesus datang. Ya, supaya mereka diperbenarkan oleh iman dalam Yesus dan bukan melalui hukum Taurat. Adakah ini hanya dalam perjanjian baru saja? Tidak. Kalau kita kembali kepada Yohanes dalam ayat 46 telah mengatakan bahwa Musa telah menulis tentang aku. Yaitu Musa yang telah menulis 5 surat pertama perjanjian lama yang memperkenalkan hukum-hukum Taurat kepada umat Allah. Nah, saya baca ayat 46 ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa menulis tentang aku. Jadi saudara, sebelum ini dalam perjanjian lama, lihat ayat ini ya dalam Ulangan 18 ayat 15. Musa telah memberitahu umat Tuhan
untuk menantikan kedatangan seorang nabi dan kepadanya mereka harus dengar. Dengarlah nabi yang akan datang ini. Maka Musa telah mengarahkan perhatian mereka kepada Yesus dan bukan kepada Taurat. Dan Yesus adalah kegenapan kepada seluruh hukum Taurat. Nah, ini ada dalam Roma 10 ayat 4 ya. Roma 10 ayat 4 dikatakan Yesus adalah kegenapan kepada hukum Taurat. Nah, dalam Yohanes 3 sebelum ini juga telah diberitahu Yesus menggenapi gambaran ular yang ditinggikan atas tiang di padang gurun yang selamatkan orang-orang dari kematian. Nah, Yesus juga adalah penggenapan kepada korban-korban bakaran yang dikatakan oleh Musa dalam Imamat. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang akan dikorbankan sebagai penghapus dosa. Amin. Maka saudara, Musa banyak menulis tentang Yesus. Tetapi pemimpin-pemimpin agama tidak mau dengar. Mereka tak mau percaya bahwa Yesuslah yang telah dibangkitkan bagi mereka seperti mana yang telah dikatakan Musa. Nah, oleh karena mereka tidak mau menuruti kata-kata Musa, maka Musa akan mendakwa mereka. Musa lah yang mendakwa mereka, yaitu melalui hukum-hukum Allah yang telah ditulis Musa. Mereka masih mau mencari perbenaran. Mereka masih mau mencari hidup kekal melalui usaha sendiri. Mereka tak mau takluk kepada perbenaran yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, ayat 46 menunjukkan bahwa Musa telah menulis tentang Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh Alkitab berbicara tentang kebenaran dan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Maka kita harus mengimani firman Tuhan sepenuhnya dan hidup menurutinya. Jikalau kita percaya firman Tuhan, kita harus percaya keseluruhannya. Amin. Dan bukan memilih apa yang kita mau percaya. Ya, kita tidak seharusnya memilih bahagian mana yang kita mau taati dan bahagian mana yang kita tak mau taati. Ya, Yesus sendiri memberikan pengesahan yang sepenuhnya kepada firman Tuhan dengan mengatakan dalam Matius 4:4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dengar sekali lagi Matius 4:4 ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saudara, untuk meneruskan kehidupan jasmania kita, kita perlukan makanan. We have to eat. Ya, untuk meneruskan kerohanian ya yang bertumbuh dengan sehat, kita perlukan pengisian firman Tuhan setiap hari. Ya, bertumbuh sehat rohani. Tolonglah saudara. Jangan biarkan ayat ini berlalu begitu saja tanpa kita menghidupinya. Dengar sekali lagi. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap hari, saudara, setiap hari. Kita perlukan pengisian firman Tuhan untuk bertumbuh sehat. Dalam Amsal 4 ayat 22 mengatakan, firman Tuhan adalah kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. The word of God is life and health to our body. Semoga kita bertumbuh sehat dalam kerohanian dan disertai ketaatan melakukan firman Tuhan. Sebab itulah pertahanan paling kuat terhadap kontaminasi atau pencemaran pengaruh dunia ini. Apa itu? Firman Tuhan adalah pertahanan yang paling
kuat, the best defense. The best defense terhadap godaan-godaan dunia. Ya saudara, carilah kehidupan. Cari kehidupan itu yang ada dalam firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau, Allah Bapa yang teragung dan yang termulia. Ya Bapa, ramai orang Kristen tahu ayat Matius 4:4. Tapi struggle untuk menghidupinya. Kiranya hari ini ya Bapa, Roh Kudus-Mu memberi pencerahan dan inspirasi baru. Menimbulkan iman kami setelah mendengar ayat Matius 4:4 ini dibicarakan, diucapkan beberapa kali. Dan kami akan mau menghidupinya. Ya Bapa, hari ini bangkitkanlah suatu keinginan yang lebih kuat dalam diri kami untuk mau lebih mengenal Tuhan Yesus dan membaca firman-Mu yang hidup. Firman-Mu adalah kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh kami. Ya Bapa, kami akan mau berusaha menumbuhkan iman yang lebih sehat dan yang lebih teguh. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang mengampuni dosa kami, yang memulihkan kami, dan membimbing hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.